Penyakit stroke merupakan penyakit yang menyerang sistem syaraf. Penyakit stroke diakibatkan oleh terganggunya pasokan darah ke otak yang disebabkan oleh penyumbatan dikenal dengan stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah atau dikenal dengan stroke hemoragik. Oke, penyakit stroke itu kalau orang awam biasa bilang lumpuh badan sebagian ataupun total gitu ya, karena biasanya karena pembuluh darah di otak pecah. Kalau misalnya penyakit stroke sih sebenarnya identik banget dengan orang tua sama salah satu itu karena ada penyumbatan dari pembuluh darah. Terus itu penyakit stroke itu biasanya itu ada kaku di beberapa bagian gitu, kadang ada mepet-mepet gitu mas. Terus banyak juga diderita, kayak banyak difilmkan juga kan itu. Biasanya diderita pada orang-orang tua gitu. Setahu saya kalau stroke itu kan kayak terjadi penyumbatan. Nah terus dari hasil penyumbatan ini kayak orang itu jadi kayak lumpuh gitu loh, karena kakek saya dulu juga stroke. Ya, jadi stroke sendiri itu merupakan kondisi di mana terjadi gangguan fungsi otak. Dan gangguannya ini disebabkan oleh adanya gangguan suplai darah di otak. Gangguan suplai darahnya ini itu bisa dua penyebab utamanya, yaitu adanya sumbatan pembuluh darah atau kita sebut sebagai stroke iskemik, dan juga bisa terjadi stroke karena adanya perdarahan yang kita sebut dengan stroke hemorrhagic. Fisiologinya seperti yang kita tahu sendiri, di tubuh kita ini utamanya otak memerlukan oksigen untuk bisa berfungsi dengan baik, dan di mana oksigen ini dihantarkan oleh darah. Jika ada gangguan pembuluh darah seperti adanya sumbatan atau adanya perdarahan, inilah yang bisa menjadi penyebab gangguan fungsi otak itu sendiri. Dan untuk gangguannya ini yang tadi saya sebutkan ada dua macam, yaitu sumbatan dan perdarahan. Untuk sumbatannya sendiri itu bisa karena adanya trombus. Kita sebut trombus itu yaitu ada di dalam pembuluh darahnya itu ada semacam sumbatan, sehingga tidak pembuluh darahnya itu ada sesuatu yang menyebabkan aliran darahnya tidak bisa secara baik mengalirkan darah ke bagian-bagian otak tertentu. Ini yang nantinya akan menyebabkan gangguan fungsi otak tertentu, misalkan seperti adanya gangguan bicara, gangguan pergerakan, seperti itu. Kalau yang perdarahan itu ada berbagai macam juga penyebabnya, bisa karena adanya gangguan dari pembuluh darahnya atau bisa karena adanya dari tekanan atau aliran darah tersebut. Mungkin banget sih mbak, soalnya kadang di sosial media tuh udah banyak banget informasi bahwasanya kadang anak muda tuh yang sudah terkena stroke kadang karena faktor gaya hidup sih mbak kadang. Menurut saya itu karena gaya pola hidup juga kan, terus anak muda makin kesini pola hidupnya nggak dijaga, jadi ya ada aja kemungkinan kena stroke. Mungkin sih mbak, karena kan mungkin karena pola hidupnya atau pola makannya yang nggak benar kan. Masih sejauh ini sih belum pernah tahu anak muda kena stroke. Ya, stroke pada usia muda itu sudah beberapa kejadian ya, maksudnya bukan hal yang jarak lagi. Penyebab utamanya sebenarnya kalau stroke pada usia muda itu karena adanya gangguan pembuluh darah. Jadi ada yang kita sebut dengan AVM atau arterial venous malformation. Itu dia ada kelainan di pembuluh darahnya. Jadi terjadi pelebaran pembuluh darah atau bisa jadi juga kelainan bentuk dari pembuluh darah itu sendiri, di mana pembuluh darahnya ini bentuknya itu tipis dan rentang untuk pecah. Ini penyebab utama yang bisa menyebabkan stroke perdarahan pada usia muda. Karena sebenarnya kita nggak tahu kalau ternyata dari lahir itu ada AVM atau ada gangguan pembuluh darah di otaknya. Nanti tiba-tiba aja terjadi pencetus, terus dia pecah pembuluh darahnya. Itu bisa terjadi pada usia muda. Atau juga bisa, maksudnya kalau yang paling sering penyebab stroke itu adanya ini kayak olahraga kurang, kayak sedentary life, terus juga bisa karena diet yang tidak seimbang, kebanyakan makan yang mengandung kolesterol tinggi, itu bisa menjadi pemicu sumbatan pembuluh darah. Sebenarnya kalau bicara terkait peluang, itu tergantung lagi pada prevalensi terjadinya stroke, karena adanya AVM. Karena memang penyebab paling seringnya itu AVM. Kalaupun untuk yang sumbatan itu biasanya pada usia muda, kisaran usia 35 tahun lah. Itu bisa karena mungkin dari masa remajanya itu sudah sedentary life, dia sudah tidak seimbang, makanya juga efek dari lifestyle yang kurang bagus itu berefeknya lebih cepat dibanding pada umumnya gitu.
Ya, kalau dari untuk gejalanya sendiri, secara gampangnya ada singkatannya, dan singkatan ini agar mudah diingat, yaitu singkatan segera KRS, di mana se itu senyum tidak simetris, G, G-nya itu gerakan tiba-tiba melemas paruh badan, terus ra itu bicara pelo, cadel atau bicara tidak nyambung, terus kebas atau baal separuh badan, R itu rabun atau pandangan buram tiba-tiba, dan S itu sakit kepala yang mendadak dan sakit kepalanya itu sakit yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, atau bisa juga adanya gangguan keseimbangan atau pusing berputar biasanya. Balance ya, kalau pagi tetap sarapannya buah sama sayur, jadi serat-serat aja. Tapi biasa kayak beli junk food kayak McDonald, KFC itu ya dari Kamis sampai Minggu ada aja konsumsinya. Saya biasa masak, tapi kadang juga beli. Kalaupun beli itu saya coba cari menu yang pasti ada sayur ataupun buahnya. Kalau aku sayuran, soalnya ya itu di kantin kan kita juga banyak tersedia Banyak sayuran ya, oke. dan lebih murah juga. Ya. Tapi lebih seringnya fast food sih, karena kan di kantin juga banyak yang jualan itu kan kayak yang langsung cepat saji gitu, apalagi sekarang banyak promo makanan fast food gitu, jadi kayak tergiur. Jadi Ya, dibatasi untuk makanan yang tinggi kolesterol, tinggi lemak. Hampir tiap hari karena olahraga saya gampang. Kayak gimana tuh olahraganya? Cuma lompat tali. Oh iya. Biasanya 2 hari sekali untuk olahraga jogging ataupun renang, tapi kalau setiap harinya jalan minimal 4.000 langkah. 1 kali aja Mbak di hari Jumat main badminton sama anak kelas. oh iya, kalau dalam seminggu sih mungkin cuma 3 kali lah, itu pun kalau lagi semangat. Paling jelek ya sekali sudah. Ya minimal 2 kali, sekali 2 kali. Kalau 2 kali dalam seminggu ya. Kalau dari untuk pencegahan sendiri, itu dari faktor resiko yang tadi beberapa saya sempat paparkan. Intinya kita mencegah dari faktor resikonya, misalkan kita olahraga teratur, beraktivitas fisik teratur itu 3-5 kali seminggu dengan durasi 30 menit aja. Itu terserah mau aktivitas fisiknya berupa lari, sepedaan, atau renang, atau apapun itu, intinya kita ada aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik itu terbukti dapat mengurangi stroke. Terus juga mengurangi merokok, karena merokok ini dia penyebab radikal bebas yang juga bisa memicu atau menjadi faktor resiko terjadinya sumbatan pembuluh darah. Dan juga ya yang utama ya diet yang sehat, yang seimbang, menghindari untuk kelebihan kolesterol atau lemak. Itu bisa juga mengurangi resiko adanya sumbatan di pembuluh darah. Dan yang penting juga yaitu pemantauan atau medical check up rutin, misalkan 6 bulan sekali kita kontrol tekanan darah ataupun juga gula darah. Karena tekanan darah dan gula darah yang tinggi, yang biasa kita sebut hipertensi dan diabetes mellitus, ini juga merupakan penyakit utama yang menyebabkan stroke. Kalau dari saya, pesan untuk para generasi muda yang memang masih sehat, maka hargailah kesehatan itu sebelum sakit datang. Dengan apa? Ya dengan kita pergunakan tubuh kita dengan baik, kita pakai untuk aktivitas fisik rutin, kita berikan nutrisi yang seimbang, yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita.